Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi selanjutnya yaitu kita masih membahas terkait akhlak tercela. Masih fokus juga kita terhadap penyakit hati. Pembahasannya, jika materi sebelumnya yaitu tentang hubud dunya, kali ini kita akan bahas tentang hasad ataupun dengki. Masih tergolong dalam penyakit hati ya. Oke, kita mulai saja materinya. Oke, di sini hasad dan dampak negatifnya. Yang pertama pengertiannya, kita bahas pengertiannya. Oke, hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Ya. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain tersebut. Artinya, yang namanya hasad itu dia tidak merasa senang ketika orang lain mendapatkan nikmat, keberuntungan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menginginkan nikmat itu, anugerah itu segera hilang dari orang lain. Oke, itu penyakit hati karena hati tidak merasa senang, karena benci itu perasaan juga ya. Oke. Dampak negatif yang pertama yaitu menghanguskan amal kebaikan. Nah, seperti ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Ahmad, yaitu iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul khatab. Nah, sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar ataupun yang membakar kayu bakar. Begitu mudahnya api itu melalap kayu bakar ya. Amal kita akan hilang jika dalam hati kita memiliki sifat ataupun hasad ya. Oke, yang kedua yaitu merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Nah, ini dampak negatifnya, sangat bertolak belakang dengan sifat terpuji. Jika orang lain tertimpa musibah, seorang mukmin itu seenggaknya dia harus merasa simpati, empati, karena muslim dengan muslim itu saudara. Nah, namun kebalikannya, jika seorang itu memiliki sifat hasad, ia akan merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Simpelnya seperti ini, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, seperti itu ya. Ini dampak negatifnya. Yang ketiga, dampaknya memutus tali silaturahmi. Jelas orang yang benci jelas akan memutuskan tali silaturahmi, karena ya tadi itu, silaturahmi itu kan persaudaraan. Sedangkan bagaimana kita ingin bersaudara jika kita melihat orang susah saja kita senang, otomatis kita akan menjauhkan diri dari orang lain. Hablum minanas seakan terputus darinya. Ini dampak dari hasad ya, dampak negatifnya. Oke, yang keempat yaitu hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Ingat, ketenangan, kebahagiaan itu adanya dalam hati, sedangkan hasad adalah salah satu penyakit hati. Bagaimana bisa merasakan ketenangan jika dalam hatinya selalu memikirkan nikmat orang lain? Otomatis ketenangan dalam hatinya terganggu. Oke, selanjutnya yaitu tidak dapat menyempurnakan iman. Jelas iman itu, yang namanya iman diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan anggota badan ya. Bagaimana? Karena hati pun salah satu syarat tentang imannya seseorang ya. Tidak akan sempurna imannya karena ya hatinya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Oke, selanjutnya sebab yang membuat seseorang berlaku hasad. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kenapa orang tersebut bisa melakukan ataupun memiliki sifat hasad.
Oke, yang pertama adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Nah, ini faktor pertama itu karena adanya rasa benci. Ingat, kita kalau jika benci sama orang lain, benarnya pun dianggap salah, apalagi salahnya. Ya, misalkan si A benci sama si B ini berbuat benar, artinya berbuat baik yang benar gitu ya. Tetap saja di mata si A pasti si B ini akan salah terus, apalagi berbuat salahnya. Ini gara-gara adanya kebencian. Oke, yang kedua adanya sifat takabur, sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Nah, biasanya seperti ini. Contoh, si A dan si B mengikuti tes untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ternyata si B yang lulus, si A tidak lulus. Nah, jika si A ini memiliki sifat hasad, dia tidak akan terima, dia tidak akan senang si B ini lulus. Karena kenapa? Karena dalam hatinya, saya lebih baik daripada si B. Padahal kenyataannya si B lah yang lulus. Contoh simpelnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini cara menghindari perilaku hasad. Ini tipsnya, tata caranya supaya kita terhindar dari sifat hasad. Oke, yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan lafaz alhamdulillah, melakukan perbuatan yang baik dengan anggota badan. Yang kedua, yaitu menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seorang menderita batin jelas. Karena penyakit hasad ataupun perilaku hasad ini adalah penyakit hati, jelas. Jika kita sadar, ya hasad ini selalu memikirkan orang lain, yang memikirkan nikmat orang lain. Ada orang lain beli motor, dia pasti suujon, karena ya hasad. Bagaimana caranya? Ya motornya cepat hilang, cepat rusak, segala macam, mikirin nikmat orang lain. Ya, pasti hatinya nggak bakalan tenang. Oke, yang ketiga yaitu berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Nah, seperti itu. Kita harus selalu husnuzon, positive thinking. Jika orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sedangkan kita tidak, kita seharusnya husnuzon. Pasti ada hikmah di balik sebuah kenikmatan, sebuah pengalaman. Apapun yang menimpa pasti ada hikmahnya. Oke, poin yang keempat, cara menghindari perilaku hasad yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka. Nah, ini artinya kita harus banyak-banyak sadar, banyak-banyak eling bahwasanya dari hasad ini akan membawa dampak negatif, yaitu permusuhan. Ya, jika sudah permusuhan, kebencian, jelas putuslah tali silaturahmi. Ya, balik lagi ke dampak tadi. Ya, tapi kalau kita sadar akan persatuan, dalam hati kita tidak ada yang namanya hasad. Oke, yang kelima yaitu memelihara sikap rendah hati. Ya, kebalikan dari sifat takabur ya. Oke, yang keenam yaitu saling mengingatkan dan saling menasehati. Nah, ini watawasau bil haqi watawasau bis shob. Ya, saling menasehati dalam kebaikan. Dalam keburukan pun ya kita nasihatin. Jika ada seorang yang berbuat buruk, berperilaku hasad, ya kita nasihati. Kita pun harus menasihati diri sendiri. Ya, mata ini kenapa kok seperti ini? Artinya sudah berapa banyak mata ini melihat hal-hal yang haram. Dinasihatin mata kita sendiri. Hati kita nasihati. Menasihati orang lain itu gampang, tapi menasihati diri sendiri itu yang lebih sulit. Ya, saling menasihati. Oke, yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan ini nih. Kita kadang susah untuk bersikap realistis, artinya sesuai fakta, sesuai realitanya. Nah, coba jika kita bersikap realistis melihat kenyataan, ya kita akan
terima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat orang lain, terhadap nikmat yang kita peroleh, kita tidak akan iri, tidak akan dengki, tidak akan hasad ya. Oke, yang kedelapan yaitu mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Ini dia salah satunya, mempunyai pendirian, jejak istiqomah ya, punya prinsip dalam hidup, jangan sampai terprovokasi sama orang lain. Baik, untuk tugasnya coba kalian tuliskan dalil yang berkaitan tentang hasad minimal 3, baik dari Al-Quran ataupun dari hadisnya. Untuk materi hasad ataupun akhlak tercela, penyakit hati kali ini Bapak cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.